Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Toko Nur TV. Kita belajar sama-sama. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengen nambah dagangan, barang dagang tapi nggak punya modal. Ada beberapa solusi. Sebelumnya mohon maaf ya, morak-marik, berantakan. Ini posisi di gudang kamar. Jadi bagaimana sih cara menambah modal dagang tapi kita nggak punya modal? Bagaimana kita menambah barang dagangan biar omsetnya naik tapi nggak punya modal? Yang pertama adalah caranya kita mengadakan arisan sembako. Nah, ini ada dua cara sih ya. Yang pertama, tabungan sembako. Tabungan sembako nanti setiap bulan mereka menabung sesuai dengan setiap bulan atau setiap minggu sesuai dengan kemampuan mereka. Biasanya nanti mau lebaran menjelang puasa dikeluarkan. Bisa dalam bentuk sembako. Biasanya untuk ngirim-ngirim keluarga. Jadi misalkan ada satu RT lah ya, nggak usah banyak-banyak, 20 orang saja. Dalam satu bulan bisa 100.000 per orang, udah 2 juta. 30 orang, 3 juta per bulan. Selama setahun, kita akan menambah modal, setiap minggunya kita akan dapat tambahan modal. Tapi ingat, kita harus mengelolanya dengan benar, karena itu tabungan amanah ya. Jadi, kita simpan tabungan, buka tabungan sembako, diambilnya bisa dalam bentuk sembako atau dalam bentuk uang tanpa potongan ya, tanpa potongan. Itu diambilnya waktu mau lebaran atau waktu mau bulan puasa. Untuk biasanya mereka untuk membagi-bagi ke keluarganya. Bisa aja dengan arisan. Kita warung nih, kita sering buka. Setiap bulan kita mengadakan arisan. Yang sudah jalan di tempat saya itu satu bulannya itu 500.000. Sebentar, kurang padang. Nah, satu bulannya itu 500.000. Ada 20 orang ikut arisan. Kita sebagai panitia, arisan itu tanpa potongan. Tetapi aturannya sebagai panitia itu dapat yang pertama 500.000 kali 20, 10 juta. Nah, ini udah jalan ya, saya toko sembako, terus kemudian tukang sayur, kemudian banyaklah profesi. Jadi kita sebagai panitia arisan, setiap bulannya nggak ada potongan, tapi keuntungan kita dapat modal di awal 10 juta. Setiap bulan nanti kita kasih 500, terus modal akan berkurang, tapi di awal itu lumayan buat nambah dagangan, nanti buat mengejar penjualan. Kemudian cara yang kedua yaitu adalah bagi hasil. Kita punya tempat, punya dagangan, punya tenaga, saudara kita atau teman kita punya modal. Bagi hasilnya berapa? Perjanjian bisa buat kita 80-20, bisa 70-30 atau 50-50, tergantung perjanjian teman-teman. Modalnya dari teman misalkan 100 juta, satu bulan untung 1 juta. Bisa dibagi, saya 800.000, teman 200.000. Kalau rugi ya nggak dibagi. Nah, perjanjian dari awal itu yang menggunakan hukum Islam ya, maksudnya untungnya dibagi, rugi ya kita harus pemodal juga menanggung. Misalkan nggak ada untung, ya udah nggak dapat. Kemudian yang ketiga itu adalah mencari distributor cash tempo. Nah, ini distributor ya. Distributor besar cash tempo misalkan Wings, kemudian Unilever, kemudian ada juga dari Indomarko. Mencarinya di mana? Di pasar. Kita lihat truk distributor yang besar, tanyakan salesnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mencari kulakan cash tempo. Beda, distributor sama-sama kulakan, tapi ini toko kulakan ya, agen. Jadi ada toko-toko besar di pasar yang bisa cash tempo, kadang bisa dikirim, bisa juga cash tempo. Jadi
kita dapat barang, nanti bayar notanya belanja selanjutnya. Gitu cash tempo ya. Yang penting kita bisa mengelola uang atau barang tersebut. Yang terakhir adalah dengan cara konsinyasi, yaitu titip jual. Misalkan ada UMKM peyek, keripik tempe, stripping singkong. Kemudian mungkin ada teman kita yang punya usaha sembako, pengen melebarkan tempat, melebarkan pasar maksudnya. Kita punya tempat, silakan titip. Nanti yang laku yang dibayar, yang nggak laku nggak dibayar. Konsinyasi, titip jual. Jadi ada 5 solusi buat teman-teman yang nggak punya modal, tapi pengen nambah dagangan. Tanpa jual aset, tanpa hutang perbankan. Kalau bisa jangan hutang ya. Terus yang pertama itu dengan cara arisan atau tabungan sembako. Yang kedua distributor cash tempo, kemudian toko cash tempo, kemudian konsinyasi titip jual, kemudian bagi hasil. Demikian ya, semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.